Halo, kembali bersama Duan Wan. Dan kali ini Duan Wan lagi ngunjungin salah satu destinasi glamping yang baru buka pas di hari pertama komersialnya. Dan ini adalah Bobo Cabin Dieng. For your info guys, Bobo Cabin Dieng ini sebetulnya bukan terletak di desa Diengnya ya, tapi ini masih masuk area daerah Deles. Deles itu di sepanjang Jalan Bawang Dieng. Jadi kalau kalian mau ke arah Dieng lewat Jalan Bawang atau salah satu yang terkenal itu ada tanjakan Kerakalan. Nah, Bobo Cabin Dieng itu ada di daerah situ sebelum tanjakan Kerakalan. View-nya nggak kalah. Di sini beneran semuanya natural, pohon-pohon semuanya, kemudian satwa juga, suara-suara masih banyak. Dan satu hal yang unik adalah ketika kalian sampai Bobo Cabin Dieng, mobil harus parkir di depan. Jadi nanti kalian ke cabin akan diantar oleh kendaraan operasional dari pihak Bobo Cabinnya. The One beruntung banget bisa dapet di hari pertama Bobo Cabin beroperasi secara komersial. Dan kali ini kendaraan operasional yang dipakai untuk nganter setiap pendatang, setiap orang tamu yang datang adalah pakai Toyota Innova. Lumayan loh guys, ini daerahnya nggak cuman yang di sini doang, tapi panjang banget, bahkan sampai atas. Nah, ada beberapa view yang disajikan di Bobo Cabin Dieng ini. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya, emang apa sih spesialnya di Bobo Cabin Dieng ini? Pertama, view-nya yang kalian bisa lihat adalah city view. Jadi ini Bobo Cabin Dieng itu menghadap ke arah utara guys. Nanti kalian lihat ketika tampilan drone-nya semakin tinggi ya. Tapi yang bisa dilihat kalau ke arah utara yaitu yang pertama adalah city view, ke arah city view Pantura. Walaupun nggak sampai semua kelihatan, tergantung cuaca ya guys. Yang kedua adalah kalian bisa melihat fenomena atau pesona ketika sunrise. Tapi nggak bisa full sunrise dari bawah karena memang ada beberapa bukit yang nutupin. Nah, untuk lokasinya sendiri, lokasinya beneran di area yang nanjak karena ini adalah lereng pegunungan, lereng gunung. Nah, itu dari depan sampai belakang itu masih jauh guys. Dan enaknya adalah kalian bisa jalan-jalan dari depan ke belakang. Di belakang itu nanti ada yang Bob Mart, kemudian untuk nongkrong bareng, daerah kafe, makan bersama itu ada di belakang. Tapi kalau kalian mau order, don't worry, order bisa by call kok. Nah, informasi lainnya adalah Bobo Cabin itu biasanya ada minimal ada 2 tipe kabin, yaitu yang deluxe dan eksekutif. Yang di bagian belakang ini kebanyakan adalah yang tipe deluxe. Deluxe itu yang isinya kurang lebih 2 orang dewasa dan 1 anak atau 2 anak, tergantung anaknya gedenya seberapa ya. Tapi kalau yang eksekutif itu biasanya lebih gede karena kapasitasnya adalah 4 orang dewasa. Kemudian view sekitar ini kalau kalian lihat itu adalah kebun teh. Jadi memang banyak yang area Bobo Cabin itu memang di daerah dekat kebun teh. Sama halnya dengan Bobo Cabin Pangalengan. Teman-teman juga punya reviewnya, ada di link di sebelah kanan atas. Bobo Cabin Pangalengan. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, kita bahas dari awal rutenya. Kita mundur yuk. Duan Wan lagi di jalan tol Semarang Batang. Dan untuk ke Bobo Cabin Dieng kalian harus keluar di exit tol Weleri. Jadi kalau kalian dari arah Semarang itu exit gerbang tol Weleri, kemudian akan keluar ke Jalan Raya Pantura, jalan lama yang ke arah Subah. Ini jangan lupa exit kiri, kemudian nanti kalian akan ketemu gerbang tol, kemudian ambil kiri ya guys. Setelah bayar tol ambil kiri ke arah Alas Roban. Kalian akan ngelewatin dulu Alas Roban, sekalian nostalgia. Kemudian belok ke Jalan Tersono, ke arah Tersono Bawang. Lewat Tersono ini jalannya emang rada kecil tapi nggak rame guys. Tapi ada opsi lain kalau kalian nggak mau lewat jalan sekecil ini, yaitu lewat Jalan Limpung. Nah, kalau Limpung kalian rada maju lagi. Nah, ini perbandingannya kalau via Tersono jaraknya lebih pendek tapi jalannya rada kecil. Kalau di Limpung jalannya lebih gede dan halus, tapi di sana kalian bisa ketemu bis kecil, ketemu truk karena emang itu jalan yang lebih gede guys. Duan Wan sengaja kemarin berangkat lewat Tersono Bawang dan pulangnya lewat Limpung supaya kalian juga nanti bisa membandingkan ya, mau lewat yang mana terserah kalian.
Singkat cerita, sudah sampai daerah Bawang, kalian cari jalan Bawang Dieng. Jadi daerah Bawang ke arah Dieng. Ini ada di daerah Dusun Deles. Jadi di sini ini jalan naik itu adalah jalan Bawang Dieng untuk ke arah Dieng. Di sana ada banyak petunjuk arah jalan. Dan ini jalannya sudah dibeton, guys. Jadi don't worry, tapi memang betonnya masih beton kasar. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah jalannya nanjak, nggak ada datarnya, guys. Nanti kalian pastiin kendaraan kalian oke. Nah, di antara jalan Bawang ini, nanti sebelah kanan jalan itu ada cafe Kai Coffee. Nih, teman-teman punya reviewnya nanti ya. Kemudian teman-teman lanjut dulu. Kalau kalian nonton Kai Coffee, nanti klik aja di linknya. Masih lanjut, ini tanjakan, tanjakan, dan tanjakan. Pakai sedan aman nggak? Aman, karena jalannya sebetulnya bisa dibilang halus, cuman emang nanjak. Yang penting mesin oke. Yang perlu kalian waspadai adalah ketika hujan, kemudian kalian berpapasan sama kendaraan roda 4 yang lain. Selebihnya aman-aman aja kok. Nah, kurang lebih 3 menit setelah dari Kai Coffee tadi, di sebelah kiri jalan itu ada tanda Bobo Cabin belok kiri, guys. Bobo Cabin sendiri di sini itu satu area dengan tempat wisata, yaitu Si Gembok Hill. Dan masuk ke area Bobo Cabin atau Si Gembok Hill itu jalannya masih pure batu ya, guys. Oh ya, sebelum sampai sini pastikan kalian sudah order di aplikasi Bobo Box. Select location, di situ sudah ada sekarang Bobo Cabin Dieng Wonosobo. Kemudian pilih tanggalnya, berapa malam. Kemudian nanti di situ cek availability. Udah ada, guys, di situ lengkap fasilitasnya apa aja. Kalian bisa lihat, kemudian alamatnya dan sebagainya. Kemudian pilih tipe kabinnya mau yang mana. Mau yang deluxe cabin atau eksekutif. Itu ukurannya satu king size. Jadi kalau eksekutif itu 2 king size. Ya kalian bisa bayang sendiri, satu kasur king size itu akan muat berapa orang, tergantung ukuran orang dan banyaknya orang. Anak-anak anggap aja kalian hitung sendiri ya. Ini tanjakan lurus terakhir, guys. Jadi naik aja. Dan itu di depan itu Si Gembok Hilltop. The One juga ada reviewnya sendiri ya. Nanti tonton videonya terpisah. Selanjutnya ikutin aja petunjuk areanya, parkirnya ada tandanya kok mana parkirnya Bobo Cabin. Dan ini rutenya sebenarnya satu rute dengan Si Gembok Hill. Ini jangan lupa belok kiri. Dan kita sudah sampai. Welcome to Bobo Cabin Dieng. The One udah check in dan sekarang langsung ke cabin. The One dapat cabin nomor 3. Dan kata salah satu staffnya, best view-nya untuk eksekutif itu ada di cabin nomor 3 dan 4. Teman-teman dapat nomor 3 nih, guys. Kita masuk. Seperti biasa ya, Bobo Cabin harus scan QR code. Nah, yang paling baru, baru ketemu nih, Bobo Cabin sekarang udah ada pintu tirai kasa. Wah, ini waktu di Pangalengan sih Bobo Cabin di sana, nggak ada tirai kasanya dulu. Nggak tahu sekarang mungkin udah ada. Terus sebentar ada AC, kemudian ini yang biasa, ini untuk yang drink kit, coffee, teh dan sebagainya, tirai standar ya, kayak Bobo Cabin yang lain juga kayak gini. Kemudian itu juga bisa di blur. Nah, ini kalau eksekutif itu kasur bawahnya bisa ditarik keluar dan ukurannya sama ukuran king size, guys. Jadi secara total itu bisa 4 orang dewasa, makanya bantalnya ada 4. Kalau kalian ambil yang deluxe itu cuman 2 orang dewasa atau cuma 1 bed king size. Kita cek kamar mandi masih sama kayak Bobo Cabin yang lain juga. Di sini kamar mandi, kemudian untuk eksekutif dapat 4 handuk, kemudian ini air pemanas air elektrik, kemudian ini untuk shower. Mungkin improvement yang bisa dilakukan kalau di sini itu adalah gantungan baju waktu mandi nggak ada, guys. Ya hopefully nextnya ada ya. Tapi overall yang lain sih udah oke kok. Dan kita buka yuk kacanya, clear. Pakai aplikasi, guys, harus pakai aplikasi. Ting, ya tetap aja blur karena lagi ngembun. Iya, karena waktu Dewan datang di luar cuacanya habis hujan. Jadi ini ngembunnya dari harus dilap dari sisi luar, guys. Kemudian untuk lampu juga bisa diatur dari aplikasi kalian. Tuh di atas bisa warnanya diganti suka-suka kalian, mau warna apa, intensitas terangnya, dimming lightnya seberapa persen,
yaitu kalian sendirilah nanti atur. Opsi lainnya kalian juga bisa atur melalui biped screen yang ada di dekat tempat tidur. Ini juga sama, ini untuk ngatur lampu. Kalian lihat di bayangannya tuh ya. Nah itu warnanya berubah kan. Tiring. Hati-hati kalau anak kecil ngeliat ini pasti seneng dan dibuat main guys. Kemudian ada pilihannya mau dimatiin, redupin. Kemudian kalian juga bisa connect Bluetooth kalau mau setel musik. Tapi disitu disediain 2 sleep meditation, yaitu suara river and forest. Itu kalau sebagai pengiring tidur kalian misalnya nggak mau setel dari Bluetooth handphone kalian, dari situ juga ada. Bisa dibilang untuk kategori glamping, cabin gitu, bubuk kabin itu salah satu yang The One paling suka. Karena apa? Modern guys, infrastrukturnya serba elektronik modern gitu. Kita jalan-jalan keluar yuk. Ini situasi pukul 17.08 lah. Jadi lampu-lampu sudah mulai dinyalakan dan memang kebetulan ini habis hujan guys. Jadi memang masih rada berawan, jadi rada gelap-gelap gimana gitu. Yang pertama ini adalah Bob Helper Camp. Jadi tempatnya staff bubuk kabinnya standby. Jadi anytime kalian butuh apa-apa, paling deket kalian bisa minta bantuan mereka yang standby di situ. Dan biasanya di dekat area-area kabin itu ada beberapa Bob Helper Camp. Ini ada pembagiannya, arah-arahnya. Dan for your info, secara cabin di sini cabin yang tersedia itu baru 30, tapi kalau di situ tulisannya sampai 31 ya. Karena memang ini baru hari pertama, mungkin ada yang belum kelar juga guys. Di bawah itu ada 6 cabin, itu paling kiri cabin 1, ini cabin 2, kemudian cabin 3 sampai 6 itu ada di sisi seberang jalannya. Nah, untuk view yang menarik itu adalah kalau kalian dapat cabin yang kacanya kalian hadapnya ke utara persis. Salah satunya adalah cabin nomor 3 dan nomor 4. Memang nomor 1 sampai nomor 6 itu sebenarnya ngadep utara guys, cuman memang kadang ada halangan pohon sama nggak ada halangan pohon. Nah, itu yang menentukan. Makanya best view-nya bisa dibilang untuk eksekutif ini di cabin nomor 3 dan nomor 4. Kemudian melipir ke kiri itu adalah communal area guys. Kalau kalian mau nongkrong-nongkrong, kemudian ngobrol-ngobrol bareng-bareng satu grup, itu nanti kalian bisa nongkrong di communal area. Sekedar mengingatkan, karena bubuk kabin Dieng ini ada di area perbukitan, kalau kalian main jangan terlalu pinggir ya guys. Kenapa? Jurang pinggirnya. Nanti kalian bisa lihat waktu The One capture dari atas pakai drone. Oke, kita mau main ke area atas. Jalanannya itu jalan batu-batuan, tapi tertatanya rapi guys. Nah, di sepanjang jalan ini juga ada beberapa cabin. Dan ini adalah cabin yang nomor belasan guys. Di sini view-nya bagus nggak? Sebetulnya view-nya bagus, cuman masih banyak pohon sih di depannya. Tapi sebetulnya arah-arahnya sih semuanya ke utara kok. Dan sambil kita jalan-jalan, teman-teman mau ingetin buat kalian yang baru pertama kali nonton channel The One maupun yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, jangan lupa yuk subscribe, klik tombol subscribe. Kemudian kalau kalian suka klik like, kemudian aktifkan juga notification supaya kalian bisa dapat info-info update terbaru perjalanan tentang wisata, kuliner dari channel depan. Jangan lupa ya subscribe. Oke, balik lagi ngomongin kabin. Nah, di daerah atas, daerah sepanjang jalan tadi, mulai dari kabin yang nomor belasan sampai 31 itu adalah kabin yang tipenya deluxe guys, atau yang kapasitas cuma 2 orang dewasa. Nah, di sini ada salah satu kelebihannya, kalau kalian pilih yang di atas, itu ada hamparan kebun tehnya, walaupun nggak terlalu gede ya, tapi setidaknya itu mempercantik lah. Di compare sama yang di bawah, itu area kebun tehnya lumayan dikit, tapi apalagi yang di belasan yang pinggir jalan, itu kebun tehnya tambah dikit lagi. Nah, untuk yang nomor di atas nomor ini 20-an ke atas, itu ada view kebun teh yang kalian juga bisa tambah keren kan tuh view-nya. Itu di sana gunung apa? Siapa yang tahu? Ayo cepet komen ya. Cluenya adalah kalau dari Boboga Bindiang ini kita jalan terus itu ketemu
tanjakan Kerakalan dan bablas lagi, nanti kalian akan nyampe Dieng. Sekarang kita main ke areanya Bob Mart. Ini adalah daerah untuk nongkrong-nongkrong, dan Bob Mart itu di situ jualan makanan, guys. Kalian juga bisa order lewat aplikasi, di situ juga ada pilihannya. Jadi teman-teman mau cek yang activity masih kosong sih, belum ada di sini ya, namanya juga baru hari pertama, guys. Kita ke menu. Nah, ini adalah beberapa pilihan menu yang kalian bisa beli di sini di areanya Bob Mart. Bobo Cabin Mart. Dan kalian bisa either makan di sini ataupun minta dianterin ke cabin kalian. Buat nongkrong sih tempatnya juga lumayan enak, guys. Tuh, karena view-nya itu view ke area bawah, itu ke area utara. Oh iya, untuk internet di Bobo Cabin Dieng ini ada internet, dan internetnya speednya lumayan, guys, yaitu kurang lebih adalah 15 Mbps, tapi ini tergantung lokasi ya, guys. Kemudian suhu rata-rata di daerah Bobo Cabin Dieng ini adalah 20-21 derajat Celcius. Jadi kalian bisa expect dingin-dingin sejuk. Enak kok, enak-enak. Sekarang kita lihat dari atas. Nah, buat kalian yang penasaran Bobo Cabin Dieng itu segede apa, ini adalah gambarannya buat kalian. Ini adalah tipe deluxe, mulai dari 20 sampai 31 itu yang di sisi atas dan samping. Kemudian yang di sebelah bawah jalan itu yang belasan. Nomor belasan itu di sepanjang pinggir-pinggir jalan, guys. Dan kalau kalian lihat di belakangnya itu pepohonannya masih banyak banget, dan itu pepohonan khas sebuah gunung atau pegunungan. Jadi di sini bukannya area lahan pertanian, tapi masih banyak yang hutan nih, guys. Dan di sekelilingnya sudah ada pagar kawat, jadi don't worry secara keamanan terhadap binatang-binatang liar. Walaupun waktu Dewan ke situ, Dewan sempat lihat ada burung elang terbang muter-muter cari mangsa, tapi itu nggak akan ngeganggu orang kok. Secara view tuh keren kan? Memang tidak berada di area yang terlalu atas, tapi ini cukup dingin. Dan itu belakangnya adalah pegunungan-pegunungan di area Dieng. Nah, khususnya bagi kalian-kalian yang tinggal di area Pantura, Semarang, Tegal, dan sebagainya, kalian perlu coba ke sini deh. Kurang lebih kalau dari Semarang kayaknya 2-2,5 jam kok perjalanannya. Oke, kita mau explore dulu Bob Mart. Nah, di sini kalian mau cari snack-snack sampai order makan itu bisa, guys. Di Bob's Mart, Bobo Cabin Mart. Mulai dari yang micin-micin, kemudian makanan, kemudian fast food. Fast food itu yang di situ ada yang sosis tinggal dipanasin aja sintar sih. Waktu di Bobo Cabin Pangalengan Bandung, teman-teman udah makan dengan grill. Jadi yang grill daging dan sebagainya. Kali ini teman-teman mau coba yang lain, tapi masih grill. Apa itu? Ntar ya, tunggu dan lihat di video belakangan ya. Oh iya, untuk area deluxe ini salah satu staffnya info kalau best view-nya ada di kabin nomor 30. Kabin nomor 30. Cuma kalau teman-teman lihat sih ya, sebetulnya beberapa kabin yang arahnya ke utara sih view-nya udah bagus sih pasti. Dan di sini ada ketolong landscape dengan tambahan kebun teh, itu juga tambah cakep. Ini view malam kurang lebih jam 6 ya, kurang lebih jam 6 lewat lah, dengan lampu-lampu kuning khas Bobo Cabin. Jadi tambah cakep ya kalau view malam ya. Itu kabin 30, tapi ya relatif sama lah, banyak pohon. Nah, di area sini itu ada cabinnya juga lebih banyak, dan tetap ada yang namanya Bob's Helper. Jadi area untuk staffnya. Jadi kalau kalian butuh apa-apa, kalian juga bisa kontak staffnya, ada di situ yang standby. Dan ini sekarang pemandangan sudah
ini view malam, ini kurang lebih menjelang jam 7 guys. Jadi lampu kota di bawah itu juga udah mulai kelihatan. Itu kayaknya area bawang, kemudian area-area pantura ya. Don't worry, di sini nggak serem guys, walaupun di tengah hutan. Jadi buat kalian yang gampang takut-takut, don't worry, di sini nggak creepy-creepy amat kok. The One lagi nungguin makan. Akhirnya makanannya datang. Kita mau ngegrill. Kali ini The One dan keluarga mau ngegrill. Apa itu? Yaitu mau bikin kebab dan roti kani. Itu masih frozen guys. Jadi harus dipanasin, harus dipanggang di grill. Oh ya, sambil nunggu ini ngangetin, manasin. Jadi buat kalian, sekedar informasi, Bobo Cabin ini kan satu area dengan si Gembok Hilltop yang ada di depan sana itu. Dan di sana mereka juga ada jualan juga guys. Salah satu hal positif dari Bobo Cabin itu kan menggalakkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi selain kita order langsung ke Bobo Cabin, kita juga bisa order langsung makan. Misalnya kalian pengen menu yang lain, kalian bisa explore yang daerah restorannya si Gembok Hill itu. Kali ini The One beli wedang jahe guys, dan ini wedang jahenya beli di si Gembok Hill depan. Tuh kalian lihat, ini beneran jahe, ini bukan jahe serbuk ya, tapi beneran jahe geprek. Dan panasnya mantep banget guys. Di dalam suasana suhu 20 derajat Celcius, minum jahe kayak gini, Dan untuk mengakhiri malam ini, The One mau spill view suasana malam hari di Bobo Cabin Dieng. Ini beneran lightingnya Bobo Cabin, area Bobo Cabin. Kalian bisa lihat lightingnya kurang lebih kayak gini. Ada beberapa cabin yang bikin campfire, tapi ada juga yang baru sebentar udah dimatiin dan mereka milih masuk dan tidur. Karena memang event ini baru jam berapa ya, jam 8. Emang enak buat tidur. Demikian pula The One pamit malam ini. The One mau tidur dulu. Kita lanjut besok paginya. Good morning. Jam 5:25 dari Bobo Cabin Dieng. The One buka jendela. Lagi-lagi rada ngembun guys. Tuh, sisi timur nggak kelihatan sunrise ya, karena ketutup bukit. Dan ini view area utara. Habis ini The One mau keluar. Kita mau lihat area luar ya. Karena nggak bisa dapat sunrise directly, jadi The One rada nyantai guys. Oke, kita keluar dari gua ini. Wih, tetangga depan udah nongkrong ngopi-ngopi, cakep tuh view-nya. Mataharinya udah lumayan tinggi, ini jam 5:42. Dan mataharinya udah kelihatan di atas bukit. Tapi masih warnanya masih kuning. Nah, kita mau jalan-jalanin, Dono lagi pakai sendal. Semalam seperti biasa embun dan sebagainya, jadi area-area di sini basah. Tetangga depan kayaknya enjoy banget. Kemudian ini area belakang, gunungnya kelihatan cerah. Yang di belakang, cabin-cabin belakang kayaknya masih pada tidur. Kemudian ini area campfire. Kita view area campfire, lampunya sih belum dimatiin karena ini masih pagi guys. Itu cabin 3 yang The One pakai. Dan ini suasana alam pagi hari Bobo Cabin Dieng. Buat kalian yang hobi hidup sehat, nih enak banget nih buat jalan pagi. Udaranya sejuk banget, seger banget, dan kalian bisa jalan-jalan di sekitaran sini. Bisa ke arah atas, bisa ke arah bawah, dan sebagainya. Udah gitu view-nya cakep banget kan? Makan bakwan, lanjut sikat gigi.
Hai Sobat The One One, selamat pagi. Bapak Ibu terhormat, bobot kabin dia yang berada pada ketinggian 1180 mdpl 1180 mengingatkan kita bahwa hidup tidak boleh terlalu banyak mengeluh.
Ya, kita kembali lagi ke bawah. Dan kali ini kita mau jalan-jalan di bawah, guys. Tuh, kaca jalan reflektornya aja jadi keren kan? Pantulannya sinar matahari pagi. Ini golden time pagi hari. Dan ini cahaya matahari yang lagi sehat itu kayak gini, guys. Sambil kita mau jalan-jalan ya. Jam segini masih relatif sepi. Ini masih, oh ini belum ada jam 6 sih. Jadi mungkin banyak yang masih di dalam kabin masing-masing. Dan teman-teman mau jalan-jalan dulu ah. Melihat sekeliling nih view-nya kalau misalnya pagi hari. Yang tadi di video sebelumnya itu kan teman-teman share tentang view malam kan, city light. Nah ini view kalau pagi hari dengan cahaya matahari yang masih golden hour. Teman-teman datang di sini waktu pagi melihat ke arah utara sih nggak kelihatan laut. Nggak tahu ya, mungkin apakah ketika cuacanya beneran cerah itu laut bisa kelihatan, I don't know. Jadi buat kalian yang nanti waktu main ke Boboga Bindieng dan ngalamin kalian bisa lihat laut, ya jangan lupa update ya info di komennya The One. Kemudian kita mau cari beberapa spot foto nih. Rekomendasi spot foto buat kalian selain yang kemarin dengan background suasananya lighting sore hari ya. Nah, di sini ini ada salah satu spot foto. Jadi kalian bisa naik di atas dan harusnya ngefotonya kameranya rada ke bawah, guys. Ke bawah lihatnya lurus ke utara. Karena kalau kalian kameranya terlalu atas, yang ada malah ada backgroundnya background parkiran mobil. Kemudian di sini kalian juga bisa foto di tangga, ini juga lumayan keren view-nya. Kemudian kita cari yuk. Oh, kalian nongkrong di kabin nomor 4 itu yang deket payung. Berdiri di situ di foto dari bawah juga keren, guys. Ini sudah pasti. Jadi ini view-nya kalian harus angle-nya rada naik ya. Dan view di sini ini mirip dengan view-nya si Gembong Hilltop yang ada di sebelah kanan depan itu, guys. Yang ada jalan-jalan pakai tali itu. Kurang lebih sama, view-nya hadap ke arah utara. Nah, di sini kalau kalian lihat, tinggal kameranya diturunin kemudian didongakin ke atas dikit untuk menghilangin gambar atau area parkiran. Jadi kalian bisa dapat view-nya view yang kota-kota di bawah itu. Nah, di sana juga cakep. Kalian berdiri di pojokan itu, kemudian backgroundnya ada cabin, ada gunung. Itu juga view yang cakep. Oke, kesimpulan deh. Kesimpulannya, teman-teman sih happy bisa kesini ya, walaupun kebun tehnya nggak gede-gede amat, tapi suhunya enak. Kemudian di sini juga variasi perbukitannya juga enak, jadi bukan daerah yang flat-flat amat. Kemudian beneran natural banget. Jadi masih ada suara-suara hewan, kemudian suara burung, bahkan ada burung elang juga lagi terbang melayang kemarin. Kemudian kabutnya kalau pas lagi dapat momennya kabutnya juga turun, itu juga bagus, cakep banget. By the way ini loh, ini view-nya keren gini. Dan mengakhiri, ini view dari dalam kabin pun juga cakep. Oke, sampai di sini bersama The One. Sampai ketemu di video-video The One berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Goodbye.